binatang zaman purba yang pernah hidup di Nusantara. Bayangkan sebuah masa jutaan tahun lalu, ketika hutan tropis lebat Nusantara masih diselimuti kabut misterius, dan makhluk-makhluk raksasa berkeliaran bebas tanpa pernah terlihat manusia. Di bawah tanah yang kini kita injak, tersembunyi tulang belulang makhluk purba, beberapa begitu aneh, seakan berasal dari dunia lain. Dari gua-gua tersembunyi di Kalimantan hingga dasar Laut Sulawesi, para peneliti terus menemukan jejak binatang purba yang bukan hanya besar dan buas, tetapi menyimpan teka-teki yang belum terpecahkan hingga hari ini. Bagian akhir dari video ini akan membuatmu terkejut dan seolah tak percaya kalau binatang purba ini pernah ada di Indonesia. Fosil makhluk purba di Indonesia membuktikan bahwa wilayah ini adalah bagian penting dari Sunda Shelf, daratan luas yang pernah menghubungkan Asia Tenggara di masa Pleistosen. Banyak spesies purba di sini adalah unik dan tak ditemukan di tempat lain di dunia. Tapi anehnya, beberapa di antaranya tampak mirip dengan makhluk mitologi kuno dalam legenda rakyat. Apakah ini hanya kebetulan, ataukah para leluhur kita pernah menyaksikan mereka dengan mata kepala sendiri? Pertama, Stegodon trigonocephalus, gajah purba raksasa Nusantara. Bayangkan seekor gajah raksasa dengan gading melengkung panjang menjelajah hutan purba Nusantara ribuan tahun lalu. Itulah Stegodon trigonocephalus. Fosilnya ditemukan di berbagai penjuru Indonesia, mulai dari Jawa hingga Sulawesi. Hewan ini hidup sekitar 1,2 juta hingga 12.000 tahun lalu, menjadikannya saksi hidup zaman es yang melanda bumi. Ukurannya jauh lebih besar dari gajah Asia modern. Dengan tubuh menjulang dan kekuatan luar biasa, cukup untuk mengguncang tanah saat berjalan. Yang misterius, keberadaan Stegodon punah secara tiba-tiba. Banyak teori menyebutkan bahwa manusia purbalah penyebab utama kepunahan ini melalui perburuan masif atau pengubahan lingkungan. Tapi sebagian peneliti meyakini ada bencana alam besar, seperti letusan gunung api super yang menyapu bersih spesies ini dari Nusantara. Apakah ini bagian dari siklus alam atau kisah yang lebih kelam tersembunyi di balik reruntuhan zaman? Fakta menarik lainnya adalah fosil Stegodon sering ditemukan berdekatan dengan fosil manusia purba dan alat-alat batu, menunjukkan interaksi langsung antara dua spesies penghuni awal bumi ini. Misteri hubungan antara makhluk raksasa ini dan manusia awal Indonesia masih menjadi teka-teki besar dalam dunia arkeologi. Apakah ada mitos atau cerita rakyat kuno yang sebenarnya menyimpan ingatan akan Stegodon? Kita mungkin baru menyentuh permukaannya. Kedua, Homo floresiensis dan Komodo purba, pertarungan penghuni awal Flores. Pada sebuah pulau terpencil di Indonesia, yaitu Flores, hidup makhluk manusia kecil misterius bernama Homo floresiensis. Dijuluki The Hobbit karena tinggi badannya hanya sekitar 1 meter. Mereka hidup sekitar 50.000 tahun lalu, berdampingan dengan predator mengerikan. Varanus komodoensis purba, nenek moyang komodo modern yang jauh lebih besar dan buas. Pulau ini menjadi arena alami pertarungan antara kecerdasan dan kekuatan. Brutal. Bayangkan, manusia mini ini hidup di antara raksasa reptil yang panjangnya bisa mencapai 4 meter dengan rahang mematikan. Homo floresiensis harus beradaptasi ekstrim, menciptakan alat, membangun api, dan mungkin membentuk komunitas pertahanan. Namun, tak ada yang tahu pasti bagaimana mereka bertahan. Apakah mereka memiliki bentuk komunikasi rahasia atau strategi berburu kolektif? Pertanyaan-pertanyaan ini masih membingungkan para peneliti dunia. Menariknya, banyak kisah masyarakat lokal yang menceritakan makhluk kerdil penghuni hutan Flores yang belum pernah tertangkap kamera. Mereka menyebutnya Ebu. Gogo, apakah itu keturunan terakhir Homo floresiensis? Apakah Hobbit Indonesia masih hidup jauh di kedalaman hutan tropis? Perbatasan antara mitos dan realitas semakin kabur, membuat para ilmuwan terus datang untuk menggali tanah Flores yang penuh rahasia. Ketiga, Harimau Sunda, Raja Hutan Nusantara yang terlupakan.
harimau Sunda bukan hanya satu jenis, tapi 3. Subspesies besar, harimau Bali, harimau Jawa, dan harimau Sumatera. 2 di antaranya kini telah punah, Bali dan Jawa, menyisakan hanya harimau Sumatera yang semakin terdesak habitatnya. Apa yang membuat harimau-harimau ini unik adalah adaptasi mereka terhadap hutan tropis lebat dan interaksi dengan masyarakat lokal yang syarat legenda dan ketakutan. Yang mengejutkan, penampakan harimau Jawa masih dilaporkan hingga hari ini, meskipun secara ilmiah dianggap punah sejak tahun 1980-an. Apakah benar mereka punah atau bersembunyi di kedalaman hutan seperti hantu masa lalu? Ada laporan tapak kaki, suara raungan, hingga jejak tubuh yang terekam kamera tersembunyi. Misteri ini seperti teka-teki alam yang menolak untuk dipecahkan. Di balik misteri itu terdapat peran penting harimau dalam budaya mistik masyarakat Sunda. Mereka dipercaya sebagai penjaga alam dan simbol kekuatan gaib. Dalam beberapa ritual kuno, sosok harimau disebut sebagai pengantar jiwa atau penuntun roh leluhur. Harimau Sunda bukan sekadar binatang, tapi entitas penuh simbolisme yang menghubungkan dunia nyata dan dunia tak kasat mata. Keempat, reptil darat mirip dinosaurus, jejak purba di Nusantara. Di dataran purba Nusantara pernah hidup reptil darat, raksasa yang memiliki struktur tubuh menyerupai dinosaurus. Beberapa spesies seperti Megalania di Papua dan varian prasejarah dari monitor lizard diyakini pernah menjelajahi hutan dan dataran rendah Indonesia. Reptil-reptil ini bisa mencapai panjang 5-7 meter dan memiliki cakar serta gigi tajam yang mampu merobek mangsa dalam sekejap. Jejak-jejak mereka masih menjadi misteri. Banyak gua dan batuan kapur yang menunjukkan ukiran atau fosil yang bentuknya menyerupai kadal raksasa. Yang membuat ilmuwan tercengang, DNA dari spesies seperti komodo modern memiliki jejak genetik yang mirip dengan reptil-reptil zaman prasejarah, menunjukkan bahwa dinosaurus mini ini tak benar-benar punah, hanya berevolusi menjadi predator modern. Ada juga teori lokal yang menyebutkan tentang makhluk nabau atau ular naga raksasa di hutan Kalimantan, serta reptil buaya darat dalam kisah masyarakat Papua. Apakah itu sisa-sisa ingatan kolektif tentang reptil purba, atau bukti bahwa makhluk-makhluk ini masih hidup dalam bayang-bayang hutan yang belum tersentuh? Dunia mungkin belum siap dengan kebenaran yang disimpan oleh tanah Nusantara ini. Tidak hanya binatang-binatang itu saja yang pernah ada di Nusantara ini, tetapi masih banyak lagi yang belum terungkap dan penuh misteri. Tunggu video selanjutnya untuk mengungkap binatang-binatang purba yang pernah hidup di Nusantara ini. Jika kamu suka dengan video ini, silakan like dan share ya, biar semakin banyak yang tahu tentang peradaban Nusantara yang kita cintai ini. Atau ada hal lain yang kamu ketahui tentang binatang purba ini? Silahkan komennya di bawah ya.